Di sebuah desa kecil bernama Bahal Batu II, Kecamatan Siborong-Borong, seorang wanita yang pantang menyerah bernama Diana Silitonga. Diana dikenal sebagai sosok yang gigih dan penuh semangat dalam menghadapi tantangan hidup. Tersimpan kisah perjuangan yang pernah Diana alami, kegagalan berulang kali, tetapi tak pernah menyerah atau merasa malu untuk bangkit kembali. Halo sahabat Toba TV, saat ini saya sedang berada di kebun kami, Robema Farm, yang berada di Desa Bahal Batu II, Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara. Saat ini saya akan menceritakan tentang pengalaman kami dalam naik turunnya membangun kebun kopi. Awalnya saya dan suami adalah prosesor kopi yang berasal dari Jawa Barat. Namun kami memiliki ide untuk membangun kebun kopi kami sendiri yang berada di tanah leluhur kami, Tapanuli Utara. Mengapa kami memilih Tapanuli Utara sebagai lokasi kami untuk mengembangkan daerah? Salah satu alasannya adalah karena Tapanuli Utara memiliki potensi untuk pertanian kopi. Sebelumnya, Tapanuli Utara ini adalah penghasil komoditi kopi yang sangat besar. Namun, ternyata semakin bertambahnya waktu, antusias para masyarakat untuk menanam kopi mengalami penurunan yang sangat drastis. Sehingga kami berharap kehadiran Robema Farm dapat dijadikan tempat ataupun wadah untuk teman-teman sekalian yang berada di sekitar Robema Farm untuk belajar bersama terkait dengan pertanian, khususnya di bidang pertanian kopi. Diana memiliki impian untuk memajukan desanya melalui pertanian kopi. Ia melihat potensi besar di tanah yang subur untuk menghasilkan biji kopi berkualitas tinggi. Namun, keterbatasan pengetahuan dan sumber daya membuat impian itu tampak sulit terwujud. Sahabat Toba TV, tentu banyak daripada sahabat yang merasa bahwa merawat tanaman kopi itu adalah hal yang sangat membutuhkan biaya besar dan juga sulit dilakukan. Namun kami percaya sebetulnya dari langkah-langkah sederhana setiap hari untuk pohon kopi kita dapat menghasilkan hal yang maksimal juga dan hasil yang sangat memuaskan bagi kita. Salah satu contohnya sahabat Toba TV, untuk penanaman pohon kopi sebetulnya sangat dibutuhkan yang namanya kegigihan dan juga ketekunan. Bagaimana mengapa saya katakan seperti itu? Karena banyak daripada teman-teman kita dalam merawat tanaman malas untuk membersihkan sekitar tanaman kita. Sementara untuk tanaman kopi, segala hal harus dilakukan secara manual dan juga penuh dengan kesabaran. Tidak menyerah, Diana memutuskan untuk belajar lebih dalam tentang budidaya kopi. Ia mengikuti pelatihan, membaca buku, dan berdiskusi dengan para ahli kopi. Dengan tekad kuat, Diana berhasil mengumpulkan modal dan membuka ladang kopi yang diberi nama Robema Farm. Di awal mula kami membangun kebun kopi kami di Tapanuli Utara ini, di tahun 2018 kami lakukan penanaman pertama kali. Hanya dengan berbekal pengetahuan yang sangat sedikit, kami modal nekat untuk mengkopi apa yang kami ketahui di Jawa Barat untuk dibawa ke Tapanuli Utara. Namun ternyata di situ kami mengalami banyak sekali hambatan. Namun setelah kami bergumul dan juga terus mencari tentang bagaimana caranya bangkit dari kegagalan itu, ternyata melihat kebun kopi kami di tahun 2025 saat ini yang sudah mulai berbuah, ternyata kegagalan itu memberikan rasa yang lebih manis lagi untuk melihat kesuksesan kami saat ini melihat pohon kopi di kebun kami. Salah satu keuntungan daripada membuka kebun seperti ini adalah lahan-lahan yang tadinya tidak terisi dan juga tidur dapat menjadi lahan yang aktif juga, yang juga mengaktifkan warga sekitar dan juga lahan itu sendiri. Proses pemilihan bibit itu sendiri, kami memilih 2 varietas. Yang pertama adalah varietas Komasti dan juga Andung Sari. Mengapa kami memilih varietas tersebut? Karena varietas tersebutlah yang paling cocok untuk ditanam di kawasan Tapanuli Utara dan juga sekitarnya. Kemudian kebahagiaan kami daripada membuka kebun ini sendiri adalah kami membuka lapangan pekerjaan juga untuk para warga yang berada di sekitar kebun Robema Farm dan juga sekitarnya. Sehingga kami senang bahwa kebun Robema Farm pun ikut berkontribusi untuk memajukan tanah Batak dan sekitarnya. Diana menerapkan praktik pertanian berkelanjutan dan melibatkan masyarakat setempat dalam proses produksi, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen. Ia ingin berbagi ilmu dan membuka peluang bagi warga lokal, terutama para siswa, untuk belajar tentang budidaya kopi. Meskipun mendapat penolakan, Diana tidak pernah menyerah. Diana memutuskan membuka peluang bagi warga mancanegara untuk datang dan belajar langsung di kebunnya.
Tak disangka, respon dari para pecinta kopi internasional justru luar biasa. Banyak wisatawan dari berbagai negara tertarik untuk memahami proses budidaya kopi di Robema Farm, mulai dari menanam, merawat, hingga teknik pasca panen. Sahabat Toba TV, kami pernah melemparkan beberapa tawaran untuk beberapa institusi agar mengirimkan beberapa anggota maupun siswa mereka untuk datang belajar ke tempat kami, sebab kami menginginkan Robema Farm ini menjadi salah satu wadah ataupun tempat untuk belajar bersama mengenai tanaman ataupun bidang pertanian lainnya. Namun, apakah yang kami dapat? Yang kami dapat adalah penolakan. Sehingga akhirnya kami membuka peluang untuk belajar mengenai tanaman kopi untuk para warga mancanegara. Ternyata berdasarkan pengamatan kami, warga mancanegara memiliki antusias yang luar biasa tinggi dibandingkan teman-teman kita warga lokal di sekitar Robema Farm. Sehingga kami menemani para teman-teman yang berasal dari mancanegara tersebut mempelajari kopi dimulai dari pembenihan hingga akhirnya penanaman ke media tanam lahan tanah itu sendiri. Teman-teman kami yang berasal dari luar Indonesia itu sendiri tinggal di kebun kami selama 1 bulan hingga 2 bulan. Kesan yang kami dapatkan dari kedatangan teman-teman dari mancanegara itu sendiri adalah mereka sangat menghargai apapun yang berasal dari tanah, sehingga mereka bersedia untuk memberikan letih dan juga tenaga mereka untuk memberikan yang terbaik juga untuk kebun Robema Farm. Sahabat Toba TV, Robema Farm ini sendiri sebetulnya tidak berharap hanya sekedar menjadi perkebunan kopi saja. Namun kami berharap ke depannya Robema Farm dapat menjadi wadah dan juga tempat untuk belajar bersama-sama mengenai pertanian dan juga pohon kopi itu sendiri. Dan kebun kami terbuka untuk semua kalangan untuk bersama-sama belajar mengenai tata cara pertanian kopi. Jadi, sahabat Toba TV, untuk para teman-teman yang merupakan petani kopi yang saat ini lahannya sudah terbengkalai ataupun sudah terlupakan, mari kita bersama-sama untuk belajar bersama untuk menggiatkan kembali pertanian kopi di kawasan Tapanuli sekitarnya agar menjadi penghasil kopi terbaik dan memiliki rasa yang luar biasa. Kisah inspiratif Diana Silitonga mengajarkan kita tentang arti ketekunan, keberanian, dan kepedulian terhadap komunitas. Melalui Robema Farm, ia berhasil mengubah tantangan menjadi peluang dan membawa perubahan positif bagi desanya.